Bokap gue dulu aktivis. Bokap gue adalah aktivis politik zaman dulu di penjara. Karena ras dan agama gue di Indonesia, I know there are some topics that I cannot touch. Iya. Tapi kalau buat Dovi sendiri khawatir dan pesimis nggak sih bahwa nggak ada harapan untuk generasi muda negara kita? Karena ini bakal bahaya banget, jujur aja. Dan disitulah narasi and Puala akan join forces. Apakah kita, warga negara Indonesia, benar-benar dapat bebas berpendapat? Sejak tahun 98, Indonesia sudah menunjukkan kemajuan demokrasi yang cukup kuat dengan membangun pluralisme dalam politik dan media. Walaupun begitu, banyak berkata bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat di media, terutama dunia digital, semakin menurun dalam 5-10 tahun terakhir. Penyensoran semakin sering terjadi untuk kepentingan politik, bisnis, dan pada akhirnya mengasingkan berbagai kelompok minoritas. Hari ini kita kedatangan young creative, aktor, YouTuber, dan public figure yang digemari banyak orang, terutama kaula muda. Dengan kreativitasnya yang tinggi dan kemampuan hebatnya untuk memecahkan konsep dan ide-ide kompleks agar dapat dimengerti oleh banyak orang, dia dan kakaknya sudah berhasil membuka pikiran masyarakat Indonesia dan memotivasi orang-orang melalui konten-konten yang sudah ditonton berpuluh-puluh bahkan beratus juta kali. Berani untuk membuka suara soal isu politik, bullying, dan banyak isu-isu sensitif lainnya, nggak heran bahwa orang ini sekarang memilih untuk menjadi Senior Vice President salah satu perusahaan besar jurnalisme dan media massa. Langsung aja, let's welcome Andovi De Lopez. Congratulations, dengar-dengar baru tunangan ya? Yap, baru tunangan around two months ago. Oke, mungkin ini aku projecting ya, karena mungkin aku representatif generasi millennial Gen Z yang ngerasa when you're in your 20s, it's supposed to be about hustling. Right. Kalau masalah personal life itu nanti. Tapi, you're someone who's in his 20s, dan apa yang membuat Dovi ngerasa, okay, you know what, I'm ready to take the next step. Kenapa nggak hustle mentality? Iya, jadi gue udah kerja dari tahun 2011. Nah, pas gue 17 tahun dan ketika gue pensiun dari Skinny 24 tahun lalu, gue merasa jujur gue lumayan ironic, tapi gue merasa agak hustle culture is important. Tapi menurut gue secara pribadi, gue pengen settle down. Dan gue sangat beruntung dengan tunangan gue, Nana. She's amazing. Dia benar-benar anti gue. Dia benar-benar the opposite of me. Dan pas I just knew she was the one. Dan udah, Wow. I asked her to marry. Tapi aku pengen nanya, kita tuh punya kesamaan, tau nggak? Ya. Kesamaannya adalah kita berdua tumbuh besar di berbagai negara. Kalau nggak salah, Andovi di US, Denmark, Norwegia, India. ya. Dan waktu tinggal di tempat-tempat itu, apa yang kamu pelajari atau dapetin dari negara-negara tersebut secara mindset mungkin, cara berpikir, dan gimana waktu itu kamu memaintain koneksi kamu dengan Indonesia? Karena sering kali kita sebagai third culture kid, kalau udah nyaman di negara lain, it's like, you know what, I'm gonna stay here. Gitu. Iya, jadi gue nggak pernah tinggal di US. Kakak gue yang lahir di US. Jadi Kak Jo lahir di US. Karena nyokap gue pas sana gue belum lahir. Jadi gue cuma di Norwegia, Denmark sama India. Karena nyokap diplomat kan. Gue belajar bahwa di dunia ini tuh ada banyak sekali perspektif-perspektif di luar perspektif diri lu sendiri. Ini membuka wawasan lu dan lu jadi sadar kayak bahasa kasarnya kayak you're not the shit. Iya. Lu sadar kayak kamu nggak di atas orang lain, Betul. cara berpikir kamu bukan yang paling benar. Betul. Karena banyak sekali perspektif di luar sana yang dapat membuat kita ya lebih adaptif dan lebih terbuka cara berpikirnya. Betul. Iya. Tapi even with all that, mama dan papa super nasionalis dan cinta Indonesia. Jadi gue dari kecil walaupun gue belajar banyak bahasa, selalu dipastikan untuk ngomong bahasa Indonesia di rumah. Dan That's why you're fluent ya? Iya, tapi this is me better. Jadi SD, SMP, SMA, jadi gue kebalik. Orang-orang kan biasanya kan naturally lebih banyak orang SD, SMA di sini, kuliah luar negeri. Gue kebalik. Gue SD, SMP, SMA di luar negeri, kuliah di UI, balik masuk UI sama kakak-kakak gue juga.
bahasa Indonesia gue setengah-setengah masuk U. Jadi sampai sekarang pun masih banyak orang ngatain gue. Jadi masih setengah-setengah, tapi I'm still learning kok. Oke, so kita kan ngomongin soal berpindah-pindah negara. Dan correct me if I'm wrong, tapi Dovi ngerasa nggak sih waktu tinggal di negara-negara itu kamu itu minoritas? Bahkan di Indonesia pun kamu minoritas. How did it make you feel growing up? Saat tumbuh besar, perasaan kamu gimana sebagai minoritas? Jujur ini sangat menarik. It's a good question. Karena dari gue kecil di luar negeri gue merasa minoritas. Pas gue balik ke Indonesia, let's define minority. Secara ras dan agama gue minoritas. Gue Flores, Manado, Katolik. Jadi gue minoritas secara angka, secara apapun. Tapi karena gue dari kecil, I was the only Indonesian in my class. Jadi gue nggak pernah merasa itu aneh, karena gue harus belajar adaptasi. Karena gue sebagai minoritas di Denmark, di Norway, di India, di Indonesia, gue nggak pernah merasa ini suatu hal yang gue harus fighting, karena itu default setting gue dari kecil. Beda kalau gue dulu mayoritas di suatu negara, tiba-tiba gue pindah, gue menjadi minoritas. Tapi karena gue dari kecil minoritas, I don't feel different to be honest. Malahan itu menjadi, bisa dibilang, kelebihannya Dovi mungkin ya? Mungkin, itu membuat kamu merasa, ya kamu bisa membagi experience dan cara pandang kamu kepada teman-teman kamu yang mungkin kurang kenal tentang budaya asli kamu dan asal kamu gitu. Nah, that's so cool, I agree. Like kadang-kadang aku berpikir, orang suka nanya bagaimana perasaan jadi minoritas. I'm like, it feels awesome, because I don't want to be like everybody else. Right. Okay. Mungkin at the end of the day, semua tentang cara pandang kita kan, cara berpikir kita. Kalau perspektif kita melihat segala sesuatu dari sisi positifnya, dan dari sisi kelebihannya, suatu hal yang mungkin dianggap orang tidak common, tidak biasa, malahan bisa jadi sesuatu yang membuat kita lebih bangga. Betul. Gitu. Tapi there are the downsides. Di YouTube gue Skinny Indonesian 24 juga minoritas, minority in the sense of konten-konten gue berbeda sama masa, jadi gue selalu kayak apaan sih, jadi udah selalu gue terbiasa. Tentunya dengan tinggal di luar negeri, tentunya Dovi dulu terekspos dengan orang-orang yang nggak takut berpendapat, nggak takut bersuara. Setuju. Dan pokoknya tentunya lebih bebas dengan gaya hidup mereka. Bebas bukan dalam arti free sex gitu ya, maksudnya bebas as in like you really can just be who you wanna be gitu. Apa tapi yang membuat Dovi akhirnya termotivasi kembali ke Indonesia? Apa visi yang Dovi dulu punya akhirnya memutuskan, you know what, even though I can be myself and be free here, I want to go back to my country gitu. So, gue nggak tahu ya, I can't speak for my brothers. Jadi untuk gue, Kajo dan Kapaska, gue punya kakak satu lagi. Dari dulu entah kenapa kita merasa kita harus kembali. Mau kita sekolah di luar negeri atau apa-apa, selalu harus balik. Mau untuk kerja, untuk kuliah, perasaan itu tuh bener kata lu, walaupun gue udah merasakan the freedom di luar negeri, entah kenapa gue nggak bisa menjelaskan. Gue merasa kayak gue harus kepanggil balik ke Indonesia. Dan and it's never I never regret it. It's the best decision of my life. Gue nggak akan pilih negara lain untuk tinggal. I wouldn't think of any other country to live but Indonesia. And you know, it makes me so happy to hear that. Karena mungkin aku cerita pengalaman pribadi aku ya. Like waktu aku dulu tinggal di US setelah high school, aku ngerasa wow, aku nyaman banget di sini. Aku merasa orang menerima aku apa adanya. Aku kayaknya mau stay di sini aja. Tapi seiring berjalannya waktu, I was like, kalau orang-orang dengan motivasiku, cara berpikirku terus meninggalkan Indonesia, nanti siapa yang akan bergabung di sini untuk terus berjuang untuk Pancasila, keberagaman, hak perempuan, apapun itu, apapun interest orang-orang di luar sana. So like I think membutuhkan maturity juga, kedewasaan untuk akhirnya sadar, you know what? Oke, kita dididik di luar negeri, tapi kita harus kita harus give back ke negara kita sendiri. Dan salah satu cara terefisien dan terbaik adalah dengan kembali ke sini. Mungkin kadang-kadang kita bisa membuat negara kita bangga juga dari jauh ya. Like let's say Rich, Brian, Nikki, they live in the US and they're making Indonesia proud. Tapi kadang-kadang butuh juga presence kita di negara kita sendiri. Dan like you said, kayak being here means a lot. Itu efeknya tuh. Dan gue juga merasa kayak ini gue sama Kak Jo dan Kapaska, I have to give big props to my mom and dad. Kalau nyokap bokap gue tidak mengajarkan gue dan kakak-kakak gue dengan baik, mungkin gue nggak kayak gini. So gue harus memberi the flowers to my mom and dad, karena tanpa mereka gue nggak mungkin kayak gini.
belum lama ini aku belajar dari Raditya Dika bahwa kadang-kadang kita termotivasi untuk melakukan sesuatu, mau itu menulis skrip atau membuat film, membuat lagu dari sumber kegelisahan. There's an anxiety that you feel. Kalau buat Dovi sendiri, apa kegelisahan yang Dovi pernah rasakan atau masih rasakan sehingga berani berbicara soal politik, soal agama, soal bullying di platform seperti YouTube? Di tahun 2011, gue nggak paham sama sekali dunia entertainment. YouTube was my only outlet untuk kayak, gue mau bikin video yuk. Yaudah, jadi there was no thought, there was no plan behind it. Jadi gue cuma yaudah gitu. And it worked. 10 years later it worked. Jadi untuk nggak ada jawaban filosofis yang mendalam, cuma karena itu doang yang waktu itu platform yang ada. Nah, fast forward itu salah satu keresahan gue utama adalah jujur banyak. Tapi my main keresahan, my foundational philosophical keresahan itu ketidakadilan dalam bentuk apapun. Bokap gue dulu aktivis. Bokap gue adalah aktivis politik zaman dulu di penjara. Gua itu sangat, gue tuh paling gak suka kalau ada ketidakadilan. Does not make me believer in communism or socialism. Enggak juga. Tapi gue juga gini. Hidup emang tidak adil. Oke, we get it. Hidup emang adil. Tapi jikalau lu ada dalam posisi bertanggung jawab, if you're in a position of power, dan lu nggak mencoba untuk membuat life a bit more fair, menurut gua, lu jujur. And this applies to everybody, politicians, business people. Menurut gua, kalau again, Spider-Man, with great power comes great responsibility. Okay? Menurut gue, kalau lo mau punya kekuasaan yang tinggi, lo harus mencoba untuk membuat dunia ini seadil mungkin. Walaupun gue tahu dunia ini nggak adil. Seadil mungkin dan lebih mudah bagi orang-orang yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. I totally agree with that. Sering sekali aku dapat pertanyaan, how does it feel to be privileged? Aku bilang, aku sadar bahwa aku sangat beruntung memiliki berbagai privilege. Tapi kalau kita dapat menggunakan privilege itu untuk membantu orang lain dan memberdayakan orang lain, there's nothing wrong with it. It's only selfish if you have privilege, terus kita ya udah terserah orang lain, terserah kita, yang penting enak. Itu baru, menurut aku mungkin pilihan yang hidup yang tidak baik. Tapi again, people have the right to live the way they want. Gue setuju. Kalau lu mau, I'm a big believer in freedom of speech and freedom of expression. Lu mau hidup kayak gimana pun terserah lo, itu hak lo sebagai manusia. Tapi gue tetap merasa kalau if it was me, dan gue tahu gue juga privilege, gue harus menggunakan privilege ini untuk hal yang baik. Nah, since we're on the topic of privilege, aku mau nanya, apakah mungkin Dovi dan kakaknya Dovi itu berani bersuara, lewat video-video kalian atau lewat platform-platform lain karena memiliki privilege dulu sekolah di luar negeri. Jadi tahu bagaimana caranya untuk bebas berekspresi. Kadang-kadang kan orang di sini agak canggung. They're like, you know what? I'm scared of what people might say. Tapi you guys udah seumur hidup kalian, at least 17 tahun pertama tuh memang privy dan melihat orang-orang yang nggak takut untuk bersuara. Iya dan tidak. Iyanya karena dari kecil gue emang dididik untuk speak up. Sesimpel di sekolah-sekolah, ini gak sesimpel ini ya. Di sekolah-sekolah dulu pas gue SD SMP, it was encouraged to put your hands up. Untuk bertanya. Look, it's such a simple thing. Kayak apaan sih itu, Anovi, apaan sih lu ngomong? Di Indonesia, lu gini, kayak lu tuh kayak temen-temen lu kayak apaan sih lu bro? Sok pengen disayang. Padahal kayak enggak, nah mentalitas itu tuh kebawa hal sesimpel itu. Dan gue masih ingat pas gue masuk UI, pas gue di EVA, gue di awal-awal semester gue selalu angkat tangan. Orang kayak, bro, come on, kita mau cabut. Dan gue di awal-awal kena peer pressure, jadi gue apa gue nggak nanya. Later on I was like, gue nggak peduli, ya emang gue di sini untuk belajar. Nah, entah kenapa peer pressure itu dibuat dari Indonesia kayak lu dibangun untuk conform, lu dibangun untuk mengikuti. Mengikuti. Sedangkan dari kecil gue selalu dididik kayak gitu. Nah, jadi itu untuk menjawab pertanyaan lu. Maksudnya selalu dididik untuk mengikuti atau selalu dididik untuk bertanya? Untuk bertanya, untuk bertanya. Nah, itu jawaban iyanya. Untuk tidaknya, mungkin secara genetika ya, my mom and dad tuh dua orang yang tergila yang gue tahu, turun ke gue. Jadi gue tahu banget nyokap gue salah satu aktivis gila, gila bagus ya. Iya, damn, aku pengen ketemu sama mereka. Papa juga, jadi
kayaknya emang secara genetika no matter where I live. Karena kan ini, bokap nyokap gue wasn't privileged. Bokap gue orang Indonesia Timur, almarhum papa dari Indonesia Timur yang merantau ke Jakarta. It was never, they weren't privileged tapi mereka berani. Jadi kayaknya secara genetika turun. Jadi gue juga beruntung dalam sisi genetika gitu. Yeah. Oh, that's great. So I hope sama seperti Dovi, I hope suatu hari nanti murid-murid di Indonesia akan lebih berani untuk bertanya karena itu cara terbaik untuk belajar dan membangun opini sendiri. You know? Betul. And that's critical thinking. Sangat 100% setuju. Exactly. 100%. Nah, when I was doing my research about you, aku tentunya ngelihat banyak video-video Skinny Indonesian 24. Dan jujur awalnya aku hanya mau skimming doang biar cepet tahu. Tapi I got addicted to your videos. Terima kasih. Apalagi yang rap Jokowi versus Prabowo sama yang kamu sama kakak kamu nge-interview Pak Nadiem. I really like that. Pernah takut nggak sih dengan kamu speak up, kamu bakal dapat backlash hukum gitu? Kan udah kita lihat di masa lalu orang-orang bahkan political figures yang misalnya dipenjarakan karena katanya defamasi and stuff like that. Like, are you ever scared atau kamu selalu membangun sebuah boundary atau parameter supaya jangan sampai in trouble gitu? Untuk jawaban singkatnya, iya gue takut. Jujur gue takut. Karena gini ya. Tapi gue sangat menyayangkan kenapa gue takut. Itu selalu dua hal yang benar-benar gue benar pikirkan. Kenapa sih gue takut untuk ngomong hal yang pada dasarnya kalau tujuan dan niat gue emang baik. Apa yang harus lu takutin? Beda kalau emang gini. Whatever you're gonna say, people are not gonna like you no matter what. Lu mau ngomong apapun pasti ada orang yang gak suka sama lu. Ya udah, gue terima itu. I get it. Tapi kalau tujuan dan niat lu baik, kenapa lu harus takut ngomong? Apalagi untuk kebenaran gitu. Dan salah satu acara baru di narasi yang gue bikin, yaitu bongkar. Gue bikin 30 menit, gue ngebongkar undang-undang ITE. Karena background hukum gue dan ada backingan narasi dan Mbak Nana, terima kasih. Jadi gue berani nih, gue ngebongkar undang-undang ITE, gue bongkar soal stunting. I'm doing this right now. That's what I'm doing right now narasi. I saw on your Insta. Gue tahu Indonesia berbeda. Indonesia secara kultural, sosial, politik tidak sama dengan negara-negara Barat maupun negara-negara Asia. Tapi kita harus perlahan-lahan menitik beratkan kultur dan budaya di mana kita bisa bebas berpendapat asal kita tahu tujuan kita baik dan benar. Beda kalau lu dengan sengaja ngomong, gue akan ngomong ini biar orang ini sakit. Gue ngomong ini biar orang ini dapat. It's two completely different things. Right? Ketika contoh Prabowo versus Jokowi. I got hatred for that. Dari segi Jokowi dan dari segi Prabowo. I mean hatersnya ya, besar pendukungnya. Tapi gue sama Kajo bikin video itu bukan karena kita ingin mengata-ngatain Jokowi dan mengata-ngatain Prabowo. Tujuan kita adalah, look, election cycle is coming. Yuk anak muda lebih peduli. Yuk mau lu pendukung Jokowi, mau pendukung Prabowo, mau lu cebong, mau lu kampret. At the end of the day kita satu Indonesia. Ini kelemahan Jokowi, ini kelemahan Prabowo. We're all humans at the end. Let's make this voting process good. Dah. And vote, jangan golput. Jadi itu, terserah lu mau Jokowi, mau Prabowo, I don't care. Yang penting ini, something is very much going on. Dan jangan karena lu loyalis Jokowi, apapun yang Prabowo ngomong salah. Jangan karena lu loyalis Prabowo, di zaman itu ya, apapun yang Jokowi ngomong salah. There's nuance, ada gray area. Itu yang pengen gue tunjukin di rap battle. Jadi itu salah satu contoh nyata ketika lu tahu tujuan lu bener, lu gak usah takut untuk berbicara. Dan aku hanya mau merangkum ini buat Puelens ya, karena ini penting sekali kalian tahu perbedaannya. Yang tadi Dovi bicarakan adalah sesuatu yang didasarkan oleh kebencian, keirian, dan perasaan-perasaan negatif. Yang satu lagi didasarkan oleh perasaan cinta. Kadang-kadang kita melihat orang berdebat atau berjuang untuk suatu pendapat karena mereka emang ingin menjatuhkan, ingin menghakimi, ingin merusak reputasi orang lain. Tapi kalau niat kalian adalah menyebarkan cinta, yaitu menyuarakan suatu opini agar negara ini bisa lebih bersatu, lebih kooperatif, lebih maju, then there's nothing wrong. If that's the truth, orang harus bisa terima kenyataannya karena kita tidak bisa terus menganggap masyarakat itu bayi yang harus dijaga dan tidak boleh tahu kebenaran yang ada di luar sana. So I love your point. Ayo clap everyone. Terima kasih. Itu rangkuman yang jauh lebih bagus daripada apa yang gue ngomong. Itu gue gak usah rangkum kayak gitu. But kalau aku pribadi aku berusaha dalam karir aku sekarang bersuara juga karena aku ingin orang tahu bahwa even though I'm a woman, itu nggak akan
menyetop aku dari berbicara. Aku nggak akan merasa kecil hanya karena kalau di negara ini, negara yang berbudaya patriarkis, perempuan ekspektasinya tidak terlalu bersuara atau lebih diam gitu. But for you, okay, as a woman, those are the problems I face. Tapi sejauh ini sebagai orang dari Indonesia Timur atau berdarah Indonesia Timur atau mempunyai kepercayaan minoritas, do you ever feel like you're limited in what you can say? Terlimitasi dengan apa yang Dovi bisa bilang? Again, jawabannya iya dan tidak. Iya karena tadi yang lu ngomong, karena gini. Shit, I gotta get real. Can I just add one more thing? Misalnya, kalau Dovi kan dari tadi bisa bilang atau okay, sekarang aku baru ngomong itu dengan cara yang joking, tapi aku yakin banyak orang yang melihat aku sebagai sosok yang berpendidikan, sebagai perempuan ya ABC, mereka nggak suka kalau ngelihat aku swearing, dan kadang-kadang aku merasa terlimitasi sebagai anak muda, pasti normal dong, kadang-kadang kita pakai swear words, but I have to be very careful when I communicate, harus sediplomatis mungkin, kalau negara kita dianggap ngerusak image, kecuali aku ingin membangun image di mana aku carefree dan urban gitu. Tapi sayangnya kita kadang-kadang apalagi sebagai perempuan harus mengikuti sebuah image yang udah didikte oleh masyarakat. Betul. But nih, get real. Ya, get real. Nih, pertama nggak bisa dipungkiri kalau walaupun gue minoritas, gue laki-laki. Karena gue laki-laki, gue ada banyak advantage yang perempuan tidak punya di negara ini. Jadi I gotta get that clear first. Jadi gue nggak pernah merasa ketakutan yang sama kayak lu dalam segi gitu. Kayak ngomong bebas, kayak gue merasa gue bisa ngomong apapun yang gue mau. Dalam segi itu enggak, tapi dalam segi tertentu. Gua tahu karena ras dan agama gua di Indonesia. I know there are some topics that I cannot touch. Padahal seharusnya di negara yang demokratis. Seharusnya itu bukan menjadi alasan. Tapi dengan digaris bawahi, gua ngomong bukan dari segi gua nggak boleh ngomong ini karena gua nggak agama A. Gua nggak ngomong ini karena gua ras A. Gua ngomong ini it has to come from a place of love gitu. Nggak boleh tadi dari rasa cinta benar kata lu. Tapi sayangnya kayak gue tahu gue nggak bisa ngomongin karena gue bukan. Jadi gue udah otomatis kelimitasi. And to be honest I hate that. Kenapa gitu? Kenapa gue pingin banget ngomong? Bukan gue ngomong karena gue so tahu. Beda ya. Justru gue pingin ngomong karena gue pingin belajar biar dialog ini terbuka gitu. Tapi ada kenyataan di Indonesia yang lu nggak boleh lewatin, dan itu sayang banget. Ya itu, karena masyarakat atau society kita menutup dialog tentang berbagai isu-isu yang penting, akhirnya orang-orang tidak terinform, tidak paham isu ini, dan akhirnya tumbuhlah A versus B, kebencian versus cinta dan lain-lain, and it's so sad. It's really sad. Very sad. But you know, waktu aku lagi nonton interview Dovi sama Nadine kemarin, aku ngeliat comment sectionnya, dan bahkan ada public figure misalnya seperti Siva Magnolia yang bilang beruntungnya Indonesia punya YouTuber public figure seperti Dovi dan kakak, karena kalian benar-benar yang membuka conversation yang butuh dibuka gitu. So why did you quit from YouTube? You know, kalau orang-orang seperti Dovi quit dan merasa nggak ada gunanya lagi melakukan ini di YouTube, nanti gimana anak muda Indonesia yang sekarang nontonnya konten-konten yang I'm sorry nggak membangun cara berpikir orang. Ini aku tanya bukan kenapa quit YouTube-nya ya, tapi kenapa quit membuat konten-konten seperti ini di platform yang bisa dibilang salah satu platform terbesar di Indonesia sekarang. Betul. Perjuangan gua sama Kajo tuh nggak akan pernah berhenti dan nggak dilimitasi oleh Skinny Indonesian 24. Banyak orang yang salah paham, gua sama Kajo quit sebagai YouTuber Skinny Indonesian 24. Ya, itu gua sekarang dinarasi sama Kajo tetap membuat konten yang beberapa di-upload di YouTube, right? Jadi I didn't quit the platform. I quit me being a YouTuber. Itu dua hal yang super beda. Can I have your subscribers? Silakan, ini channelnya udah dormant, udah ngapa-ngapain lagi, jadi udah santai aja. Tapi ya itu, perjuangan gue gak akan pernah berhenti, perjuangan gue sama Kajo. Tapi gak terlimitasi sebagai YouTuber. Karena gue udah ngomong back pas di tahun lalu pas I retired. One of the reasons why I moved on is I just want to move on. I've been doing this for 10 years. Gue kayak merasa YouTube is one chapter of my life. Gue membuka chapter baru di hidup gue. Right. But you know, ini aku sebenarnya baru mulai bicara cinta ini Puella, channel Puella setahun 3 bulan lalu. So it's a very very young channel. Tapi misi aku waktu itu adalah begini.
karena mayoritas konten di TV dan platform media lainnya tidak berbobot, dan karena pandemi banyak anak-anak yang dari latar belakang tidak mampu, tidak bersekolah karena mereka sebenarnya tidak punya akses. Jadi kita bisa dibilang ada education gap yang akan melebar di masa depan. Aku membangun channel ini dengan harapan walaupun memang niche, mudah-mudahan anak muda yang nonton ini dapat terbantu cara berpikirnya dan critical thinkingnya. Tapi kalau buat Dovi sendiri khawatir dan pesimis nggak sih bahwa nggak ada harapan untuk generasi muda negara kita? My friends call me, temen-temen gue manggil the eternal optimist. Oke. Karena gue dari dulu selalu optimis. Dari dulu, no matter how, gue selalu merasa optimis kalau negara ini bisa bagus. And a lot of people panggil gue naif karena itu. A lot of people think Andovi, this is an idealistic world. Lu terlalu naif. Aku juga suka bilang gitu, dikasih tahu gitu sama orang. Dan menurut gue justru ketika orang-orang ngomong ke gue kayak, kalau lu nggak berpikir optimis sama idealis, then what's the point? Right? Gue mengerti banyak pemahaman filosofis seperti nihilism. Ada banyak pemahaman yang filosofis berpikir bahwa this does not matter anyway. Ya udahlah. Bagi gue pribadi, gue nggak pernah berpikir seperti itu, and it has its ups and downs. Karena justru ketika lu eternal optimist, justru lu makin sedih ketika shit's happening, lu kayak oh why, kenapa gitu kan. Tapi entah kenapa, I've always been a glass half full kind of guy. Kalau di bahasa Indonesia gelas yang setengah penuh, gue nggak tahu itu. Kalau kita melihat perspektif sebuah gelas yang ada setengah airnya. Ada orang yang bilang, oh setengah kosong, ada yang bilang, oh setengah penuh. Dan gue selalu setengah penuh. Right. And I think that's so important. I mean, terserah Puelen sih ya, kalian mau berpikir seperti apa, filosofi hidup kalian seperti apa. Tapi aku rasa Dovi dan aku percaya bahwa mempunyai optimism dan harapan untuk masa depan itu juga memberikan purpose hidup yang lebih kuat. Agar kita lebih semangat melakukan 100%. Apa yang kita ingin lakukan. 1000%. And I think that's what a lot of young people in Indonesia need. Saking pesimisnya mereka jadi tidak termotivasi untuk mengejar apa yang mereka inginkan. Karena merasa, oh what's the point anyway. Boleh nggak, waktu aku lagi research tentang Dovi, aku jujur, I was super jealous of Mbak Nana. Like, I didn't know that you were interested untuk bekerja di perusahaan atau platform lain. I didn't know you could do that. Tapi oke, aku kepedean sih. Siapa tahu dia, aku mungkin nggak, I can't afford him. And he probably doesn't want to work with me. Tapi apa yang membuat Dovi akhirnya ingin berpindah kepada bisa bilang news media platform dan bukan tentu narasi itu adalah media platform yang sangat besar, tapi it's still niche. Kita nggak bisa bilang bahwa orang di desa terpencil di Pulau B nge-follow dan nonton narasi. You know, artinya dan narasi tetap meng-cater kepada demographic yang bisa dibilang at least mempunyai suatu fondasi pendidikan yang solid agar mengerti apa yang disajikan. So you're marginalizing yourself even more dan tidak penetrasi daerah-daerah yang butuh pengetahuan yang Dovi bisa berikan. Why? Jadi, it's a great question. Gue baru kayak 4 bulan sekarang di narasi. Tadinya setelah gue pensiun dari Skinny 24, gue sama Kak Jo ditawarin banyak job di mana-mana. I won't say the company, sih banyak lah. I said no to all of them. Damn it, it was too late. I said no to all of them karena di saat itu, gue lagi menyendiri di Bali dan gue lagi lagi zen life. Gue nggak mau dapat apa-apa. Tiba-tiba Oktober Menana WhatsApp gue. Ketika Menana WhatsApp sebagai senior gue di FAUI dan juga Mbak Najwa Shihab harus dibalas lah. Harus dibalas dan gue ketemu her and her whole team, the narasi team, ngobrol gini. Awalnya gue nggak mau. Awalnya gue nggak mau, bukan karena gue setuju banget sama visi misi dan value narasi itu kita sepaman ya. Dan if there's one of the women that I respect the most in this country is Mbak Najwa Shihab. Jadi tentu secara value gue tuh bener-bener stick banget. Tiba-tiba gue kayak, I told narasi, gue gak bisa jawab sekarang, gue ke Bali dulu, gue mau naik gunung dulu. It was a weird, Cinta was a weird time of my life. Ini pembelajaran sih. Dan mama selalu bilang, Andovi, the moment you stop wanting to learn, saat dimana lu berhenti mau belajar, mencoba hal-hal yang baru, adalah saat dimana lu gak berkembang sebagai manusia gitu. Jadi gue selalu inget kata nyokap gue dan kata papa,
yaudah gue mau coba. And to be honest, it's been hard work. Dan gue belajar dan adaptasi. It's been a great job. Narasi is giving me free reign to talk about undang-undang ITE, stunting. They're giving me freedom to talk about what I want. Tapi ada banyak pembelajaran lah yang gue belajar. Dan itu, I constantly want to learn. I constantly want to make mistakes. Gue selalu mau membuat kesalahan biar gue tetap belajar gitu. Yeah. Kalau gue nyaman, I'm not gonna go anywhere in life. Yeah. Itu dia. Okay. Well, you have a lot of experience, punya platform sendiri, sekarang bekerja dengan Narasi. Kalau menurut Dovi, trajectory media Indonesia 5-10 tahun ke depan gimana? Karena jujur, aku merasa dalam 10 tahun terakhir, jauh lebih banyak censorship yang terjadi. Oh iya. Ya? So, and that's dangerous. Apakah kita akan melihat gap yang lebih besar antara yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, orang yang mampu dan tidak mampu? Like, bagaimana? How do you feel? Apalagi Indonesia kan punya misi ingin menjadi ekonomi keempat terbesar tahun 2045 nanti. Yeah. But like if the people are uninformed and ignorant, how can we achieve that? Ya, dan setuju banget kayak you're right. The trend is going to a negative direction. It is. Media udah karena itu gue bilang narasi itu penting. Because of that, what Mbak Nana is doing, what everybody in Narasi is doing, newsroom, Kanzen, Mamket, all the people there, what they're doing is important. Dan I know it's bleak. I know situasinya mungkin terkesan sangat-sangat buruk untuk 10-15 tahun. Polarization is happening. It's happening in the US. Yeah, it's happening it's everywhere. Europe, it's everywhere. waktu Europe, itu Prancis hampir ada. Ya hampir si Merli siapa gue lupa. Nah, salah satu titik beratnya Indonesia adalah pemilu 2024 nanti. I know. Pemilu 2024 nanti. We know what happened with the Philippines. Yeah. Kita tahu menjadi sama saudara-saudara kita di Filipina. Yeah. Pemilu 2024 ini bakal pemilu yang akan didrive oleh berita dan hoax yang terbesar di dunia. Yeah. Philippines has got nothing on us ketika kita ngomong soal berita hoax dan ini. And it's gonna happen dan semoga Indonesia makin inform, makin tahu dan makin melek soal ini. Karena ini bakal bahaya banget, jujur aja. Dan disitulah Narasi and Puala akan join forces. Silakan. Halo siapapun. Bisa banget tuh ya. You know what, pembicaraan kita so far lumayan berat, but I love it so much. Tapi gimana untuk kita unwind sedikit, kita main game dulu. Boleh. Ya? Oke, gue nggak tahu ini game apa gitu. Gue nggak tahu. Ini gue nggak tahu. Time for Jenga games. Alright, so before the cameras roll, tadi Dovi berusaha untuk bikin catchphrase buat Jenga game ini. Yes. Gimana jadinya? Cinta Jenga, Cingga. Let's just play straight away. I'm very bad. Okay, ladies first, or you want to go first because you're the guest star? Okay, I'll go first. Yeah, I'll go first. silahkan. I'll go first. Chicken dinner. Dua. Berarti so. Ini 1-2. Pilih yang mana aja. Udah baru satu, akan jatuh juga. Boleh yang kuning boleh? Boleh. Oh, oke. Oke. Yang pertama truth dulu. Dan biar ketawa dulu. Truth. Oke. Kalau kamu jadi Invisible Man, apa pertama yang akan? Apa yang pertama kali akan kamu lakukan? Oh my god. Oh Don't my tell me it's god. something kinky. Oh my god. You know, gue jujur, I've actually thought about this. Okay, And really? the answer is not kinky or sexual actually. Okay. It's legit. Okay. Legit is not. Kalau gue jadi Invisible Man, I've always wanted to sit in like, lu tau gak sih kalau di film-film kayak mafia tuh atau gangsters, they sit in a room and they talk about what they wanna do. Gue tuh dari dulu pingin banget sit invisible and just listen to what they're saying. Tapi di ruangan penuh mafia. Iya, karena gue tuh nggak ngerti cara dunia gelap bekerja. Okay. And this sounds very weird. I actually thought about this. Kayak gue tuh pingin duduk, dengerin semua plan-plan jahat mereka atau this mafia, or whatever you wanna call them. Terus keluar, terus be like, I know. Kayak gue tahu. Gue dari dulu, sumpah. Itu keren sih, itu bisa membantu negara atau suatu kelompok juga. Bener. Like, this is gonna happen. Yeah. Kayak gitu. One. Wow. Oh, ini nih. Okay. Nice. Truth or dare? Dare. Okay. Alright. Ya,
bikin rap tentang benda, situasi di sekitar kamu selama 20 detik. Indonesia atau Inggris? Inggris. Ya, probably English. Apa ya? Benda apa? Dice. This dice is cold as ice. I want to roll my dice. I want to see a mice. Oh my god. Through rice. Nggak bakat aku. Here, your turn. No, my turn, okay? Dice with mice, guys. Dice. You could have gone rice. Rice, nice. Empat. Oke. Empat. Nih, terserah yang mana. Easy money. Okay, There. Let's see this. This better be. Tunjukkan I don't know. Guys, I'm a bad dancer. Tunjukkan joget dangdut terbaikmu. Okay guys, I can't dance. Jadi this is all I know from dangdut is gini. Terus? Gini. I'll do it with you. No, Pas 5 detik. gue butuh kayak just give me a dangdut. What's that thing? Anana kopi dangdut. Nah, kemana? Sorry gue ketawa dikit. Kopi dangdut. Oh my god, Adik jadi benci kamu masa nggak tahu lirik kopi dangdut. Wow parah. Nggak apa-apa dong. Kalian tahu nggak liriknya lagu siapa Kanye West? That I know. It should be that. 5. 5. I'm just daring, like. Wow. Oke. Cinta tuh mau gue kalah, gue tahu. Hah? Wow. This should have Tulis been- impian wedding kamu seperti apa? Pokoknya dressnya harus low cut, backless, panjang. Oke, seksi. Oke. Terus harus a golden hour di deket pantai, di cliff mungkin, biar foto-fotonya bagus. Oke. Sih, tapi groomnya cowoknya nggak kepikiran, kepikiran estetik diri sendiri. Oke. So yeah. Gue boleh jawab pertanyaan ini nggak? Sure. Gue mau, karena ini kan gue bentar lagi bakal nikah kan. Jadi gue mau ngomong untuk jawab pertanyaan ini, tulis impian wedding kamu seperti apa? Jawaban adalah terserah istri gue. So sweet. Itu jawaban aman biar gue. Itu jawaban aman biar gue nggak masalah. My turn. Yes, your turn. Okay. And last one, karena aku masih punya 2 pertanyaan buat kamu. Oke. Last one ya. Yeah. 4. It's gonna be tough. Yang kuning atau yang merah? Kuning lah, mathematics, physics guys. Hah, kuning? Tapi kok Maksudnya merah. Oh, clutch. Truth. Okay. Terakhir truth ya. Ya. Terakhir truth. Oke. Easy money. Truth. Hal terburuk yang pernah orang lakukan ke kamu. Wow. Tapi ada satu yang waktu itu yang bener-bener bikin gue kayak, ini nih. Again, I'm immune to hate comments. Tiba-tiba suatu hari, Papa meninggal. A week and a half later, gue ngepost di Instagram. Jadi Papa meninggal, I did my morning phase. 1,5 gue post di Instagram kan. Gue post di Instagram. 99% of the comments were crazy. Yeah. Were good, crazy good. Misalnya supportive, maksudnya whatever. Ya supportive ya. Ada satu orang ngomong ini, yang intinya verbatim I forgot, tapi dia ngomong kayak ya pasti dia nggak akan masuk surga ya karena agamanya beda. Gua di saat itu gue lagi dan komen itu di like 70 orang. Wow. Jadi it was not an individual thought. Maksud gue tuh gue cuma nge-post itu cuma kayak rest in peace dad, kayak thank you. Gue nge-post gue bener-bener dan untuk orang nulis itu kayak to go and say like, dan gue waktu itu masih sedih banget ya. Kayak ya lah bokap lu juga nggak bakal masuk surga karena beda agama. Terus gue cuma kayak what does this have to do with anything? Kayak apa ya? Kayak gini. Kalau lu berpikir demikian, terserah hidup lu, gue gak peduli. But to actually write it, to actually be like,
I'm gonna write this. And then 70 people look at it and like, setuju. Wah, I lost it. Dan ini krisis banget di Indonesia, guys. Kayak, terserah kalau itu memang pemikiran lu, whatever, keep it to yourself. Kayak, nggak usah di-share. Nggak usah di-share, kayak, wah itu gue bener-bener, gue gak pernah semarah itu. Gue tuh orangnya kayak, orang ngatain gue apapun di YouTube, di Instagram, gue kayak whatever, I don't care. Gue udah tambahan penting. Ini tuh gue sempet, gue mau cari ini orang siapa, gue udah segitunya sampai waktu itu semua orang di my circle was like, Novi, just let it go. But let me just say this untuk para Pulan yang nonton ini, seberapa insecure-nya orang tersebut dengan kepercayaannya sendiri sehingga harus mengatakan hal itu. Karena kalau kita merasa nyaman dengan apa yang kita percaya, kita nggak akan merasa harus mendikte dan menghakimi orang lain. So that's all I can say. Jadi gitu. So let that person be. He's probably doing nothing, nowhere. Tapi you know what? This was so fun. Gak ada yang Thank you. I'm sorry I ended it on like. No, I love it. Karena kita mau bicara lagi. Okay. I have 2 more questions for you dan ini penting sekali karena aku ingin melihat isi kepala Andovi. So let's talk again. Let's talk again dan jaga. I'm so sad that this is almost over karena jujur ini I'm not trying to flatter you ya, tapi ini salah satu episode Bicara Cinta terfavorit aku. Kalau buat Dovi sendiri apa pencapaian yang paling membanggakan sejauh ini? That's hard. I bet. That's why I'm asking it. I bet if somebody, kalau ada orang nanya ke lu kayak itu juga, lu pasti juga bingung. Oh iya, bingung banget. Tapi bukannya salah satu hal yang kamu lakukan recently adalah membangun sekolah di NTT? Jadi itu lebih ke Kajo. Oke. Itu Kajo, so I gotta give props to her, props is done. Tadinya gue mau ikutan ini, tapi gue lagi gak mau diganggu di Bali. So ini Kajo, great job Kajo bangun sekolah di NTT. Tapi salah satu hal yang paling bangga gue karena gue bikin sama kakak gue beasiswa Da Lopez. That's one of the proudest things I've ever done. Apa tuh? Can you tell us a little bit about jadi it? di tahun 2017 ketika Skinny Indonesia 24 lewat 1 juta subscribers, we were thinking, what are we gonna do special? Banyak orang kan kasih giveaway atau apa atau ini. Gue sama Kajo kayak, oke kita giveaway, tapi kita giveaway pendidikan. Jadi dari duit gue sama Kajo pribadi tanpa ada sponsor, gue sama Kajo memberi 3 anak kuliah full bayar. Wow. Dari nol sampai selesai di seluruh Indonesia. Itu 3 anak saja karena it was from my own money. Yeah. And you know, hanya disclaimer sedikit ya. Pualan kalian harus tahu, jika kalian hanya membantu 1 orang atau 100 orang, itu dua-duanya adalah achievement yang besar karena kalian merubah hidup seseorang. It doesn't have to be a lot of people. 1 pun udah sangat significant. Jadi jangan pernah berpikir untuk berkontribusi terhadap bangsa, berarti kalian harus bisa membantu beribu-ribu orang. Karena kalau kalian sanggupnya hanya 1, that's already extremely mulia gitu. Jadi itu salah satunya, I think beasiswa Da Lopez. Salah duanya. One of the other things is, kayak contoh salah satu karya gue sama Kajo yang paling gue bangga, gue bikin musikal, DPR musikal tahun lalu. DPR musikal dan Pentas Suara Indonesia ada salah 2 karya yang gue sama Kajo bikin dan gue tahu dampaknya mungkin gue nggak sadar sekarang. Tapi I do feel like it's one of my proudest moments. Jadi itu dia. Oke. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan essential Bicara Cinta. Nama acaranya kan Bicara Cinta. Apa bentuk cinta terbesar yang ingin Dovi tinggalkan di dunia ini? I don't know. Gue tuh pingin banget. Gue nggak tahu apakah ini sebuah entitas, sebuah lembaga atau sebuah I don't know what form physically. Iya. Tapi gue pingin banget anak-anak muda ngelihat bagi mereka yang melihat hidup gue dan karya gue mulai. Look, kalau Andovi aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Gitu. Soalnya look, I was a tanda kutip a nobody 11 years ago. Yeah. Cuma gara-gara YouTube, cuma gara-gara video-video yang gue bikin, gue bisa mengkontribusi lah kepada society. Dan gue berharap legacy itu bisa lanjut ke generasi depannya kayak the legacy of if you do what you love, kalau lu lakuin apa yang lu cinta, right? Mungkin gak akan terlihat sekarang dalam 1 tahun ke depan. Efek itu dampaknya tuh bakal kelihatan nanti, jangka panjang gitu. Yeah. Dan semoga apapun bidang lu dalam hidup, mau lu masak, main bola, whatever, if you do it from a place of love dan dengan tujuan yang jelas, akan memberi dampak yang bagus bukan kepada diri lu sendiri, tapi kepada orang-orang di sekitar lu. Yeah. Dan semoga orang lihat cerita gua sama Kajo dan mungkin bisa mengambil lesson itu. Itu aja sih. Nah, apakah itu bisa dalam bentuk fisik sebuah Da Lopez Foundation, sebuah itu, gue nggak tahu.
gue harus ngomong sama kakak gue dulu soal itu. Alright, I love how you always mention your brother. Kalian benar-benar adalah seperti partner dalam berbisnis, walaupun dalam gue berbincang. sangat-sangat benci sama dia barang kayak Kajo ya. Don't get me wrong, we fight all the time. Of course. Tapi gue sadar tanpa Kajo gue nggak mungkin di sini. Iya. Gue sadar. Wow, that's beautiful. And bagi Puelens yang mungkin kepikiran ingin mempunyai karir di dunia digital, mau itu di YouTube, di TikTok, di Instagram, apapun itu. Aku mengerti kalau kalian kadang-kadang merasa tempted atau tergiur dengan likes, engagement, dan hal-hal yang mungkin dapat membuat kalian viral dan terkenal. Tapi ingat, pada akhir hidup kalian harus mengevaluasi apa yang kalian benar-benar inginkan. Apakah ketenaran dan uang cukup, atau kalian ingin berdampak positif bagi orang lain. Dan ingat, media itu adalah salah satu tool terkuat yang dapat benar-benar merubah sebuah masyarakat, dan aku percaya itu. I think Dobie believes that too. And so I guess the only thing I can say is kita nggak berusaha mendikte jalan hidup kalian, kita nggak mengatakan bahwa A benar, B salah, tapi pikirkan baik-baik manusia seperti apa yang kalian benar-benar inginkan bagi diri kalian sendiri, bagi keluarga kalian, bagi orang sekitar. And it doesn't have to be some world domination thing, tapi you never know. Well, thank you so much for your time, Dobie, and best of luck. Terima kasih banyak. Dan para Puelens, thank you for watching. Stay tuned for the next episode. See you guys. Dah.